Kalian kenal nggak sama Nadiem Makarim, Gita Wirjawan, Maudy Ayunda, atau Najwa Shihab? Hobi mereka membaca buku, koran, artikel non-ilmiah sampai yang ilmiah. Rata-rata sebanyak 400.000 artikel ilmiah terpublikasi tiap tahunnya. Bahkan, sebanyak 1,8 juta artikel ilmiah telah terpublikasi pada tahun 2022 saja. Melalui penelitian yang dipublikasi menjadi artikel, banyak sekali kebaruan yang bisa didapatkan. Mungkin apa yang selama ini orang-orang anggap relevan akan tidak sama lagi karena terus dilakukan pencarian lebih dalam. Kebaruan itu terjadi di banyak bidang, termasuk kedokteran. Sebagai seorang dokter yang baik, kita seharusnya mampu membaca 17 artikel sehari selama 365 hari, agar tetap keep updated dengan pengetahuan terkini setiap tahun. Yap, sangat ekstrim. Seperti yang dikatakan John Naisbitt, we are drowning in information but starve for knowledge. Nah, oleh karena itu, yuk belajar cara mengekstraksi informasi dari artikel ilmiah dengan efisien. Kami akan menjelaskan ini dalam 2 video. Di video ini kita akan membahas kenapa kita perlu membaca artikel ilmiah, dari mana saja kita bisa mendapatkan artikel ilmiah, dan bagaimana cara mencari artikel ilmiah. Ada beberapa alasan mengapa skill membaca artikel ilmiah dengan baik perlu dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Tidak hanya menambah ilmu terbaru terkait perkembangan ilmu kesehatan dan kedokteran, misalnya uji diagnostik dan terapi terbaru, artikel ilmiah juga membantu memahami tentang materi yang tidak banyak dijelaskan dalam perkuliahan dasar. Contohnya saja aspek patofisiologi fundamental penyakit. Artikel juga membantu terutama kalian yang ingin mendapatkan ide penelitian dan karya tulis ilmiah. Cocok nih buat kalian yang belum juga nyelesain skripsi. Bahkan ada lebih banyak lagi alasan. Mungkin kalian udah tahu dari mana aja sumber bacaan untuk mendapatkan artikel ilmiah. Terdapat banyak sekali sumber artikel ilmiah. Namun yang paling populer digunakan dalam dunia kedokteran disebut sebagai online scientific database meliputi PubMed, Science Direct, Cochrane Library, dan yang paling terkenal tentunya Google Scholar. Dalam pencariannya, kalian bisa menggunakan logika Boolean untuk mendapatkan artikel yang sesuai. Saat kalian mencari artikel ilmiah di database elektronik, akan banyak sekali artikel yang muncul. Jenis informasi yang kita cari akan menentukan jenis artikel yang akan kita baca. Misalnya, jika kita ingin mencari informasi mengenai patofisiologi penyakit, maka jenis artikel yang akan kita cari utamanya adalah review artikel. Sedangkan, jika kita diminta oleh dosen untuk membuat laporan mengenai efektivitas suatu terapi, maka jenis artikel yang kita cari adalah original research article, serupa studi eksperimental atau observasional yang membahas mengenai terapi tersebut. Nah, gambar ini merupakan beberapa jenis artikel. Primary literatur menggambarkan penelitian asli, sedangkan secondary literatur merupakan hasil interpretasi atau analisis sumber primer tersebut. Jadi apa yang ingin kalian cari? Kalian bisa membaca jenis artikel yang berbeda jika tujuannya berbeda, baik itu ide penelitian, informasi tentang terapi, atau ingin mengupdate pengetahuan tentang topik tertentu. Cara menentukan jenis artikel sangat mudah. Hampir sebagian besar database sudah mencantumkan jenis artikel di samping judul artikel mereka. Kalau kalian sekarang sudah berhasil menemukan artikel yang kalian inginkan, misalnya nih, kalian nemuin 13 artikel. Apakah kalian memiliki waktu untuk membaca semuanya? Atau balik lagi nih, bisa nggak sih kalian membaca 17 artikel setiap hari dalam setahun? Kalau masih belum, video selanjutnya bisa membantu.